Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Perubahan dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya dan rekan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang resensi perubahan organisasi dan solusi mengatasinya. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Ilham Maulana sebagai moderator, ada Khoridatu Anissa sebagai pemateri, dan ada Latifah Joratul Kamal sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Khoridatu Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Saya Koridatul Anissa. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari resistensi. Nah, resistensi adalah sikap atau tindakan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap suatu ide atau suatu hal seperti itu. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik, resistensi itu sering digunakan untuk menggambarkan sikap negatif atau ketidaksetujuan terhadap perubahan yang diusulkan atau dilakukan oleh organisasi. Nah, resistensi itu dapat muncul dari berbagai hal atau dari berbagai alasan. Contohnya seperti dari ketidakpastian atau kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan atau status, atau bahkan kurangnya pemahaman tentang perubahan yang diusulkan. Nah, resistensi dapat juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan atau implementasi kebijakan tertentu karena dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi oleh karena itu resistensi itu sering menjadi fokus dari manajemen perubahan atau strategi pengelolaan konflik. Nah, selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan menurut Orange 2003. Resistensi adalah perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek dalam bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku. Nah, mungkin itu menurut Orange ya, tentang resistensi terhadap perubahan. Nah, yang selanjutnya yaitu resistensi merupakan suatu sikap penolakan terhadap perubahan yang baru direncanakan maupun perubahan yang sebenarnya terjadi, dan melakukan perlawanan kepada pihak penyelenggara perubahan atau perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Rekso Hadiprojo dan Handoko dalam bukunya yang terbit tahun 2001 halaman 324, resistensi atau penolakan itu resistensi atau penolakan terhadap perubahan atau resistance to change adalah suatu hal yang terjadi dan bersifat alami jika dalam suatu organisasi terjadi perubahan. Jadi menurut Rekso Hadiprojo dan Handoko dalam bukunya menjelaskan bahwa resistensi atau penolakan dalam perusahaan penolakan terhadap perubahan dalam organisasi itu sering terjadi. Jadi udah emang alami terjadi dan nggak aneh gitu. Jadi dalam setiap perusahaan itu pasti terjadi penolakan terhadap perubahan. Ya balik tadi dari pengertian tersebut bahwa dalam perubahan itu karyawan pasti berpikiran negatif atau berpikiran bahwa muncul dalam hatinya itu kekhawatiran terhadap karirnya ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian resistensi. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk resistensi. Nah, menurut Orange 2003 terdapat 4 aspek resistensi terhadap perubahan. Yang pertama yaitu routine seeking atau fokus pada rutinitas. Yang kedua yaitu emotional reaction atau reaksi emosi. Yang ketiga short term focus. Dan yang terakhir yaitu cognitive rigidity atau rigidity atau kelakuan kognitif. Nah, berikut ini penjelasan mengenai keempat aspek tersebut. Yang pertama yaitu routine seeking atau fokus pada rutinitas. Nah, routine seeking ini adalah komponen perilaku dari resistensi terhadap perubahan terkait dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan secara rutin. Yang kedua yaitu emotional reaction atau reaksi emosi. Nah, emotional reaction ini adalah komponen afektif dari resistensi terhadap perubahan terkait dengan sejumlah stres dan kegelisahan yang disebabkan oleh perubahan. Yang ketiga yaitu short term focus atau fokus jangka pendek. Nah, fokus jangka pendek ini adalah komponen afektif dari resistensi terhadap perubahan
terkait sejauh mana individu terganggu oleh ketidaknyamanan jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu cognitive rigidity atau kelakuan kognitif. Nah, kelakuan kognitif ini adalah komponen kognitif dari resistensi terhadap perubahan terkait frekuensi dan kemudahan seseorang dalam merubah pikiran mereka. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk resistensi dari menurut Orage ya 2003. Dan yang selanjutnya itu ada menurut Kirkpatrick, menyatakan bahwa bentuk-bentuk resistensi itu terhadap perubahan terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan aktif, dan yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan pasif. Nah, resistensi terhadap perubahan aktif ini ditandai dengan karyawan menjadi lebih kritis, karyawan mencoba menemukan kesalahan organisasi, karyawan menjadi tidak membuat nyaman, karyawan diliputi rasa takut, karyawan mencoba menggunakan data secara lebih selektif, atau karyawan saling menyalahkan satu sama lain dengan karyawan yang lain. Karyawan melakukan sabotase, karyawan melakukan intimidasi, melakukan manipulasi, mencoba mendistorsi fakta, melakukan blocking, terus memulai penyebaran rumor dan memberikan argumennya. Jadi dalam perubahan aktif ini, resistensi dalam perubahan aktif ini, karyawan itu menggali kejelekan dari perusahaan yang dia bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi di perusahaannya karyawan itu mencari celah jeleknya lah ya, dengan misalnya karyawan menjadi lebih kritis, terus tuh mencoba menemukan kesalahan organisasi, terus membuat tidak nyaman lah antara karyawan. Nah, seperti itu berarti resistensi terhadap perubahan aktif. Nah, yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan pasif. Resistensi terhadap perubahan pasif ini ditandai dengan munculnya karyawan yang menyetujui secara verbal namun sebenarnya tidak setuju, gagal untuk mengimplementasikan perubahan, terjadi penundaan untuk menyelesaikan pekerjaan, merasa tidak bersalah, serta membiarkan sebuah perubahan. Jadi dalam resistensi terhadap perubahan pasif ini, karyawan itu menyetujui perubahannya secara verbal, tapi dengan tindakan mereka tidak menyetujui gitu. Jadi kayak misalnya mereka itu melakukan penundaan pekerjaan atau enggak, jadi mereka tidak merasa bersalah ketika melakukan pekerjaannya dengan tidak baik. Jadi mereka hanya menyetujui dalam bentuk verbal saja, tidak dengan mengimplementasikannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Khoridatul Anisa yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya ada Latifah Joharatul Kamal. Untuknya saya persilahkan. Oke, nama saya Latifah Joharatul Kamal. Selanjutnya, dampak resistensi terhadap organisasi. Yang pertama, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Yang kedua, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi resistensi tersebut. Terus yang ketiga, kehilangan karyawan yang berpotensi. Karyawan yang paling menolak untuk beradaptasi dengan perubahan mungkin adalah karyawan yang paling terampil dan berpotensi. Yang keempat, hilangnya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Yang kelima, munculnya gangguan pada budaya organisasi. Kemudian, cara mengatasi pada organisasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi resistensi adalah dengan memastikan bahwa karyawan memahami mengapa perubahan perlu dilakukan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi mereka secara pribadi. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam perencanaan perubahan. Melibatkan karyawan dalam perencanaan perubahan dapat membantu mengatasi resistensi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan. Yang keempat, menjalin kerjasama dan kolaborasi. Membangun hubungan kerjasama dan kolaborasi yang baik
dengan karyawan dapat membantu mengurangi resistensi. Yang kelima, memberikan dukungan dan insentif dapat membantu mengatasi resistensi dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini dapat mencakup insentif keuangan, pengakuan publik atau promosi. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Memonitor perubahan dan memberikan umpan balik secara teratur dapat membantu mengatasi resistensi. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah atau kekhawatiran yang mungkin muncul. Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.